Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalan kami dari program studi informatika Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tugas mata kuliah sistem basis data dengan topik sistem transaksi menggunakan MPP. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari nama saya Rian Alfianto, NIM 20231337023. Perkenalkan, nama saya Maulida Merutu Soliha dengan NIM 2024 1337056. Saya Muhammad Rawan Hakim dengan MIM 2024 1337014. Saya Muhammad Mustafa Kamal Marki dengan NIM 2024 1337016. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Firdaus dengan NIM 2024 1337019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus swasta unggulan yang berkomitmen mencetak generasi unggul yang berdaya saing global serta berkarakter Islami. Unsura juga didukung oleh program studi berkualitas dan dosen profesional, serta didukung lingkungan akademik yang inovatif dan religius. Unsura siap membantu lulusan yang kompeten, berintegrasi, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo bergabung ke UM Surabaya. Program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surabaya berfokus pada teknik informasi melalui pembelajaran pemrograman, sistem komputer, dan pengembangan aplikasi dengan lulusan yang kompeten. Oke, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan mata kuliah saya, yaitu Sistem Basis Data. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar pengelolaan data, mulai dari perancangan basis data, pembuatan tabel, relasi antar tabel, hingga pengelolaan data menggunakan sistem manajemen basis data seperti MySQL. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana data disimpan, dikelola, dan diolah secara efisien untuk mendukung kebutuhan sistem informasi. Pada kesempatan ini kami mendapatkan tugas video tentang basis data, yaitu materinya yang menjelaskan transaksi. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya di video selanjutnya. Oke. Baik, masuk pada materi. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah manajemen sistem basis data akan menjelaskan tentang bagian transaksi. Di sini juga ada nama-nama anggota saya. Baik, MySQL adalah DBMS atau Database Management System, klien sampai server. Banyak klien dapat mengakses database secara bersamaan. Setiap klien dapat melakukan select, insert, update, dan delete. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik data, di mana ketika dua pengguna melakukan transaksi pemesanan secara bersamaan, data dapat tertukar, tidak valid, dan tidak konsisten. Dibutuhkannya mekanisme transaksi basis data. Seperti contoh, jika terdapat dua pelanggan melakukan transaksi pada waktu yang sama, misalnya melakukan pemesanan barang, keduanya akan menambah data di tabel yang sama, dan mungkin saja data yang dimasukkan tertukar atau tidak valid. Hal ini tidak akan terjadi jika pada saat satu pelanggan melakukan transaksi, pelanggan yang lain harus menunggu sampai proses transaksi selesai. Pengertian transaksi sendiri itu sekelompok operasi manipulasi database yang diperlakukan sebagai satu unit kerja. Ciri utamanya itu ada dua. Yang pertama, dieksekusi sebagai satu kesatuan, dan yang kedua, jika satu operasi gagal, seluruh transaksi akan gagal. Transaksi dalam sistem multi-user. Untuk membuat transaksi dalam SQL, gunakan engine Inno Database. Dan yang kedua, Inno Database mendukung transaksi dan ACID. Dan yang ketiga, penambahan rekaman menggunakan start transaction. Dan selanjutnya ada 4 prinsip dasar transaksi ACID. Atomicity, atom merupakan komponen terkecil dari materi atau sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi lagi.
Prinsip ini berlaku pada proses transaksi. Semua proses perintah yang ada di dalam satu paket transaksi harus selesai semua atau tidak selesai sama sekali. Dengan kata lain, dalam satu transaksi tidak boleh ada proses perintah yang gagal dieksekusi. Dan yang kedua, konsistensi, bahwa kegagalan atau proses dalam transaksi tidak akan mempengaruhi transaksi lainnya. Dan yang ketiga, isolation. Secara sederhana, bahwa data yang sedang digunakan dalam satu transaksi tidak dapat digunakan oleh transaksi lainnya sebelum seluruh proses transaksi yang pertama selesai. Dan yang terakhir, durability. Jika sebuah transaksi selesai dieksekusi, hasilnya tetap tercatat dengan baik. Dan yang selanjutnya, perintah dasar transaksi. Perintah utama transaksi MySQL yang pertama ada start transaction atau begin, dan yang kedua commit, dan yang ketiga ada rollback, dan yang keempat auto commit. Persilakan begin menandakan awal, tetapi kandungan perintah telah bersifat sementara bukan hanya jika commit dilakukan. Commit mengalahkan transaksi menyimpan seluruh perubahan. Data menjadi permanen setelah commit tidak bisa Robert membatalkan seluruh perubahan penggunaan saat terjadi error pengambilan data ke kondisi awal. Auto commit setelah MySQL auto commit aktif tiap perintah langsung simpan untuk transaksi manual. Mengutarikan partai tablet begin tidak tablet database drop database drop tidak drop tablet drop master data drop tablet auto tas relation seluruh tablet upload tablet. Kesimpulan, transaksi sangat penting pada sistem multi-user hanya menjamin keadaan database. DB wajib untuk transaksi commit dan rollback adalah inti menghasilkan mengendalikan transaksi. Nah, di sini saya akan mempraktikkan tentang transaksi nasabah. Lanjutkan, langsung kita aja buka SEM-nya. Oke, langsung aja kita ya. MySQL. Nah, itu kan udah selesai dibuka, langsung kita create database. Nah, kita use nasabah 1. Oke, kemudian langsung create table nasabah. Oke, ini ada. Kemudian kita insti dari data nasabah tersebut. Isinya seperti yang di sini, yaitu misal ini 192 itu nomor rekeningnya. Kemudian ini ada nama dari nasabah tersebut, kita misalkan Kamal. Kemudian banknya kita isi dengan bank komersil biasa, ya seperti BCA dan lain-lain aja. Nah, kemudian ini ada saldo ini kita gaji terserah, misal 10 juta atau berapa gitu, terserah. Nah, ini misal kita
isi 10 juta. Oke, kita koma lagi. Nah, kita isikan sama seperti yang di atas. Ini kita cari. Maaf teman-teman, kita ada kesalahan sebentar. Kesalahan kita ada tanda petik. Nah, oke. Nah, yang baru. Oke, sebentar teman-teman. RI mana? Oke, kita coba. Nah, udah kerekod, kita lihat caranya, yaitu select bintang from nasabah. Jangan lupa kita tidak koma juga. Nah, ini isi dari nasabah tersebut. Oke, kemudian kita membuat satu tabel lagi, yaitu buat transaksinya. Create table transaksi. ID langsung ke kunci jadi transfer address nasabah. Udah ternyata ya jadi. Nah, oke, kemudian kita insert itu nasabah kurang nomor nama terus satu. Dan untuk values kita contoh isikan aja seperti itu. Ayo kemudian dengan ini terima ini misal itu oke. Dan kita lihat dulu. Oke, kemudian kita lihat lagi tabelnya, select bintang from nasabah. Oke teman-teman, kita di sini sudah menambahkan nama bank saldo pada nasabah terbaru, yaitu namanya Bayu. Oke, kita rollback dulu ya. Kalau rollback itu kita bisa mengulang. Kita coba ya. Rollback. Nah, coba kita lihat sekali lagi. Oke, yang select from. Nah, jadi istilahnya rollback itu kayak kita mengulang dari sebelumnya. Misal ada yang kurang, kita rollback lagi. Kalau agar bisa mengedit lagi sebelum kita kunci tabelnya. Nah, kita kan udah rollback. Nah, kita mau nambahkan nasabah baru, semuanya seperti yang atas. Nah, ini. Nah, kita nambah dulu, oke. Itu namanya duplikat satu. Maaf teman-teman, ada nomor rekeningnya sama, jadi kita harus merubahnya lagi, tidak, biar agar tidak sama. Nah, oke, kita lanjut dulu.
Kita lihat dulu select dan from nasabah. Apakah bertambah? Oh, ya, bertambah lagi. Sebelumnya kan ada yang bernama siapa tadi? Nah, di sini kan ada namanya Bayu. Nah, kemudian kita rollback. Pas kita lihat isinya, ternyata di sini tidak ada. Nah, kemudian kalau kita mau ada nasabah lagi, kita nambah lagi dengan select yang sama, yaitu insert into nasabah, namanya isi tabelnya apa. Nah, kalau udah, nah ini hasil yang barusan kita buat. Kita bertambah lagi. Oke. Selanjutnya kita commit. Nah, oke. Nah, kita lihat lagi. Di sini kan masih ada sama ya teman-teman ya. Kita coba rollback. Apakah bisa? Oh, ini tetap bisa ya teman-teman, rollback. Coba kita select bintang. Kemudian akan dilanjutkan teman saya. Sekian. Oke, ini saya akan melanjutkan dari teman saya tadi. Ini akan delimiter. Ini untuk mengganti perintah yang sebelumnya tadi titik koma, saya ganti jadi dolar atau yang lainnya bisa, seperti tanda seru, natanya itu juga bisa. Saya harus membuat saya akan membuat prosedur transaksi, ada dua. Yang satunya untuk menarik uang. Nah, ini saya akan membuat yang setor dulu, yang transaksi setor. Create project setor. Ini untuk memberi tanda transaksi. Update server, ini untuk mengupdate dari tabel server. Itu ditambah ini teman. Ambil dari mana nanti kita ambil dari nomor red. Insert itu menambah ini sebenarnya saya gabungkan ke tabel transaksi. Nah, jadi jenis value ini jenisnya ini kita kan lagi setor, kita tulis setor aja, setor. Kita tutup dengan bagian dolar tadi. Nah, terus yang kedua kita akan buat prosedur transaksi yang tarik, terus tarik uang. Tarik sama seperti tadi. Kita
akan mendeklar dulu agar tahu deklar in saldo, deklar saldo punya integer. Kita select saldo into saldo, kita ambil dari saldo tadi, saya ambil dari tabel nasabah. Oke, kita where ambil dari mana, dengan index. If jika in saldo tidak sama dengan nominal yang kita ambil, put that saldo dikurangi nominal. Indirect. Kita insert into seperti tadi, kita nanti masuknya ke tabel transaksi yang uang tarik maksudnya nanti masuk ke tabel transaksi. Seperti indirect, jenis nominal. Jenisnya tadi setor, sekarang tarik, kita tarik uang nominal. Ini untuk membedakannya guys, di koma kita tutup if-nya, if and telah rati. Nah, terus kita kembalikan lagi delimiternya yang sebelumnya titular, kita kembalikan lagi ke titik koma. Kita start transaction, kita coba call untuk memanggil store atau setor. Kita kasih apa ya, A1 norek nomor rekeningnya 134 terus 92 terus seterusnya nggak usah langsung nominalnya kita kasih 5.000. Setelah ini kasih tapi asal pakai titik install ya, kita tutup jenis. Kita lagi ini tarik, kita kasih itu aja biar gitu. Nah, seperti kompar aja, nomor rekeningnya 54, kita tarik 15 sampai itu tahu. Oke, kita nyoba select from untuk melihat from nasabah transaksi. Nah, ini uangnya sudah masuk di sini, transaksinya uang masuk dan uang tarik, uang ambil. Kita nyoba nasabah apakah berkurang dan menambah atau enggak nasabah. Nah, ini sudah menambah berarti yang 192 amal udah menambah 5.000 berarti sebenarnya 10. Kita coba rollback ini fungsi untuk mengulangnya, atau ini nanti hilang, nanti ini yang tadi yang kita tarik nanti otomatis akan hilang. Kita coba lihat lagi, nah ini hilang, yang tadi kosong, dapetnya kosong nasabah. Nah, kembali lagi nih, ini kembali kosong lagi, kita call lagi. Ini kita akan untuk mengcommit, kalau kita sudah commit tidak akan bisa di rollback lagi atau tidak akan bisa diulang lagi. Oke, kita kasih ke 666 ya, 66 store. Nah, masih ini S1. Oke, store. Ini tarik ke sana, tarik. Kita punya ID transaksinya harus beda, nggak bisa sama, nanti akan error. Kasih ke minyak 100, kasih ke 555, kasih tariknya apa ya, nah choice. Oke, nah kita
Coba kita lihat dulu. Nah, ini kan udah kembali lagi, kita persiapannya sudah, kemudian kita commit. Kalau commit ini kita pasti kekunci, tidak akan hilang. Kita coba kita rollback lagi, apakah hilang atau enggak. Baik, kita ambilkan lagi. Nah, kan otomatis masih ada. Tidak akan hilang kalau sudah di commit, itu tidak akan hilang. Kalau sebelum di commit kita akan hilang kalau kita rollback. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.